Oke, Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini judul sharing kita pengharapan. Jadikanlah pengharapanmu suatu milik yang pasti. Ya, itu ada di Ibrani 6 ya. Sekarang kita baca ayat firman dasarnya Ibrani 6, 9 sampai 20. Panjang ya, tapi dibaca dulu biar ngerti konteksnya ya. Oke, ayat 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, ini ayat 11 ayat dasarnya ini. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Panjang sekali ya ayatnya ya, tapi ini ayat firman yang luar biasa dan harus kita baca satu perikop biar kita utuh ya. Oke, sekarang kita pilah satu persatu biar lebih jelas ya. Ini intinya tentang pengharapan ya. Oke, kita mulai dari Ibrani 6 ayat 9 ya, yang pertama. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Nah, ini di ayat ini dikatakan, kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Apa itu sesuatu yang lebih baik? Nah, kalau tadi kita baca dari keseluruhan perikop, itu berbicara tentang pengharapan dari Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan. Kenapa ada pengharapan? Karena ada janji. Jadi Tuhan memberikan janji, makanya kita ada pengharapan. Kalau tidak ada janji, ya tidak ada yang diharapkan gitu ya. Nah, sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan itu hanya janji Tuhan. Ya, hanya bisa diberikan oleh Allah Tuhan Yesus
Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, nah itu sama ya. Hanya dari Tuhan Yesus yang bisa memberikan janji yang di dalam janjinya itu, apapun janjinya, itu mengandung keselamatan. Di luar janji dari Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Makanya dikatakan sesuatu yang lebih baik. Jadi dari apapun, dari siapapun janji-janji itu, tidak ada yang bisa lebih baik daripada janji yang diberikan Tuhan Yesus buat kita. Ya, nah itu nomor 1. Dasarnya ini ya, itulah kita berpengharapan. Ya, dan pengharapan luar biasa karena mengandung keselamatan. Apapun janji Tuhan, ada ke arah keselamatan. Ya, oke. Nah, ini per step teman-teman ya, diingetin jadi lebih gampang nanti sampai ke akhirnya. Oke, ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, kenapa ayat 9 tadi diomongin pengharapan, ya, sesuatu yang lebih baik? Rupanya di ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga lupa. Jadi ada orang-orang Kristen yang menganggap Tuhan itu lupa. Tuhan itu gak adil terhadap saya. Ada. Kenapa? Orang ini orang yang sudah melakukan pekerjaan dan kasih oleh nama Tuhan Yesus. Yaitu yang sudah masuk dalam pelayanan. Nah, kenapa? Kok dia ngomong Tuhan gak adil, Tuhan lupa nih sama saya. Ini orang yang pelayanan gitu loh. Makanya diingatkan lagi di ayat 9 yang tadi ngomong, kamu sudah memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Nah maksudnya itu, kamu memiliki janji itu, jadi berpengharapanlah. Ya, jangan ngomong Allah nggak adil, jangan ngomong Allah lupa. Maksudnya begitu ayat 9 itu. Dan ayat 10 ini menjelaskan. Nah, jadi hati-hati terhadap anak-anak Tuhan yang merasa sudah melayani atas nama Tuhan Yesus. Ya, melayani itu nggak mesti di gereja ya. Apa yang melakukan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, perbuatan baik di luar, itu kita melayani atas nama Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi kadang orang bisa kesel, kok seperti Allah gak adil ya. Gitu ya. Apa Allah lupa sama aku, bahwa aku itu berbuat baik, nolong orang gini gitu, gak menyakitin orang. Nah ini maksudnya. Oke, kita lanjut ke ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 11 baru diomongin gitu ya. Lah, pengharapanmu itu biar tidak gugur. Karena tadi sudah ngomong Allah itu nggak adil, Allah lupa. Maksudnya gitu. Jangan, maksudnya ayat 11 itu. Jadi, jadikanlah pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, jadi maunya di ayat 11 ini, jangan hilang pengharapanmu. Bahkan teguhkan. Sampai pengharapan itu menjadi milikmu sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan itu ada deadline-nya. Ya, ada deadline-nya. Pengharapan itu janji-janji Tuhan kan banyak ya. Tapi satu-satu itu ada deadline-nya. Kalau sudah deadline, nah itu realisasinya terjadi dari pengharapan itu. Ya, nah jadi tetaplah di dalam pengharapanmu. Kamu bersungguh-sungguh, dia ngomong ini, menunjukkan kesungguhan yang sama gitu loh ya.
Jadi benar kamu sungguh-sungguh sampai akhir. Jadi pengharapanmu itu nanti ada realisasinya. Sampai akhir pasti terjadi. Dan nanti ayat 12 ke bawah baru itu nanti diuraikan. Pengharapannya itu sampai realisasinya. Nah, ini rahasia-rahasia kunci-kunci kerajaan surga yang luar biasa. Ya, sekarang kita lihat pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kalau ngomong akhirnya itu berbicara waktu. Berbicara waktu yang di depan. Jadi pengharapan berbicara bukan sekarang. Pengharapan berbicara waktu yang ada di hadapan kita. Itu realisasi dari pengharapan itu ada di depan kita. Nah, di Filipi sudah dikatakan. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, kuncinya realisasi pengharapan itu adalah benar-benar arahkan diri kita di hadapan kita. Karena pengharapan itu adanya di depan kita, bukan di belakang. Orang yang terikat dengan masa lalu yang di belakang, dia selalu menghidupi masa lalunya, tetapi berpengharapan di depannya itu ada realisasi. Nggak bisa. Jadi di Filipi yang ngomong, kamu harus melupakan yang di belakang. Artinya, kamu jangan hidup dari masa lalu lu. Kamu harus hidup dari apa yang ada di hadapanmu, yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi manusia nggak bisa melupakan yang di belakang sebelum dia dapat yang di depan. Di depan itu tuntunan ya teman-teman. Nggak mungkin dia nggak ada tuntunan yang di depan, terus dia bisa melupakan yang di belakang, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kalau yang di depan nggak ada, yang dia hidupi yang di belakang manusia lama dia, kepintaran kepandaian dia. Makanya arahkan dirimu di hadapanmu. Karena Tuhan ini ada di depan, bukan di belakang. Di belakang itu sudah lewat dan tidak bisa diapa-apakan. Jadi kejar Tuhan. Dia ada di depan. Gitu. Dia menuntun kepada janji-janjinya yang di dalam kita itu berupa pengharapan. Karena belum cair. Belum realisasi gitu loh. Itu yang dikejar. Sehingga pengharapanmu itu suatu milik yang pasti. Namanya pengharapan kan belum dipegang, tapi bisa menjadi suatu milik yang pasti. Itu nyambungnya nanti nih, berbicara iman itu. Iman itu bukti yang menjadikan pengharapanmu itu milik yang pasti. Itu iman. Jadi sehari-hari kita yang sudah terima janji Tuhan, sekarang fokus kita itu ke depan. Ke depan itu apa? Ya Tuhan Yesus yang menggembalakan kita, menuntun kita. Melalui tuntunannya itu fokus. Kalau kita tiap hari nggak mikirin Tuhan Yesus, nggak mikirin firman Yosua 1 ayat 8, kita pasti hidup dari masa lalu kita, belakang kita. Yaitu manusia lama kita. Itu pasti. Gitu ya. Dan kapan nyampe pengharapanmu? Ya gak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe karena kita hidup di masa lalu. Ya, jadi gak ada perubahan pola pikir Roma 12, 1, 2 itu gak ada. Begitu kita dapat yang di depan, otomatis yang di belakang itu terlupakan. Itu namanya pertobatan. Otomatis itu. Ya, ini luar biasa. Udah mulai masuk nih ya. Nanti lebih luar biasa lagi teman-teman. Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Oke, saya pertama bingung ayat 12 ini menjadi lamban gitu ya. Terus menjadi penurut-penurut. Begitu saya lihat bahasa Inggrisnya, oh ketahuan gitu ya. Jadi King James-nya dikatakan not slothful. Nah, artinya apa? Jangan malas, jangan bodoh, jangan lambat, jangan tumpul, itu artinya. Kamu jangan menjadi lambat, artinya jangan malas, jangan bodoh, jangan tumpul, jangan lamban, itu artinya. Ya. Tambah slothful, tambah lama pengharapan itu. Bahkan kita bisa kecewa dan akhirnya rontoklah pengharapan itu. Bisa. Makanya ayat itu diomong, jangan lamban, jangan slothful. Tetapi, nah ini tetapi, menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kita disuruh jadi penurut-penurut. Bahasa Inggrisnya itu follower. Artinya apa? Kita mencontoh orang-orang yang sudah mendapat dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada kesaksian orang yang sudah dapat janji Allah. Gimana dia dapat janji Allah? Ada dua, iman dan kesabaran. Jadi kita disuruh contoh orang yang beriman dan plus kesabaran. Dia yang mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Kamu contoh mereka. Kamu jadi follower. Jadi di sini saya kaget dengan ayat ini. Ternyata bukan cuma iman dan kesabaran. Iman saja gak cukup loh di sini ayat 12. Iman dan kesabaran. Berarti begini teman-teman. Kesabaran itu berarti adalah tenggang waktu antara janji diucapkan dengan realisasi. Nah, di tenggang waktu itulah yang namanya pengharapan di dalam kita. Kita berharap janji-janji itu terrealisasi. Waktunya, nah itulah sabar. Nah tapi kalau iman tok, enggak bisa. Karena kalau iman tok kita ngotot nih. Udah janji, berarti harus sekarang, harus besok terjadi. Ternyata enggak bisa. Kesaksiannya dikatakan iman dan kesabaran. Wah, luar biasa. Jadi kita harus mencontoh iman mereka dan kesabaran mereka. Dua yang menjadi contoh. Kalau iman tok terlalu radikal, harus sekarang. Oleh, kalau enggak harus besok. Harus sesuai kita, enggak bisa ternyata. Jadi contohnya dua, iman dan kesabaran. Ini luar biasa teman-teman. Ya, luar biasa. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ini luar biasa lagi. Ayat 13 ya. 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, 13 menjelaskan ternyata siapa itu yang menerima janji Allah bermodalkan iman dan kesabaran, itu ternyata adalah Abraham. Nah, Abraham itu dijanjikan anak. Nah, itu bukan besok terus mempunyai anak. Ya. Ternyata itu bisa, kalau nggak salah ingat itu 10 tahunan ya. Gitu. Baru terjadi. Nah, jadi Abraham ini dicatat dia itu beriman dan sabar sampai realisasi itu. Ya, Allah memberikan janjinya kepada Abraham tidak langsung besok
Saranya hamil, mengandung, terus melahirkan. Enggak. Butuh waktu yang panjang. 25 tahun. Iya, benar. Sepertinya 25 tahun, betul. Cuman selisihnya itu Abraham sama Sarah kalau nggak salah 10 tahun. Tapi oke. Iya, Itu ya. Nah, tapi realisasi waktu janji diberikan dengan janji waktu pertama diberikan dan realisasinya itu 25 tahun. Itu benar-benar 25 tahun. Nah, itu loh. Jadi bisa nggak sabar kamu beriman? Di tengah-tengah bisa rontok loh. Saya lihat ada loh orang punya pengharapan di awalnya. Wah, menggebu-gebu. Tapi realisasinya belum. Di tengah jalan rontok. Kalau pengharapan rontok itu iman gugur loh. Karena pengharapan itu timbulnya dari iman. Tidak ada pengharapan, tidak ada iman. Atau pengharapan bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia, berarti imannya rontok. Karena nggak harapin dari Tuhan. Ya, jadi kita tetap pengharapan kita satu kepada Tuhan Yesus. Dan bersabar. Ya, oke. Ini janji kepada Abraham, berarti janji itu kepada kita juga. Ya, ayatnya dikatakan di Kisah Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, jadi Allah yang awalnya itu berjanji kepada Abraham, itu berarti janjinya untuk kita juga. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kita itu ikut diberkati ketika kita terima Tuhan Yesus. Diberkati dari janji-janji Allah kepada Abraham. Ya, oke. Dan peneguhan, penguatan janji Allah itu dikatakan, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi biasanya bersumpah itu kepada orang yang lebih tinggi. Tapi Allah ini kan pribadi yang sempurna, nggak ada yang lebih tinggi. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau sumpah ini aku kalau nggak lakukan aku mati. Nah itu sumpahnya kayak gitu kan, kurang lebihnya ya. Nah jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau aku janji pada Abraham aku nggak realisasikan, aku mati. Kayak gitu loh. Isi kurang lebih bersumpah gitu. Nah, Tuhan itu meneguhkan janji itu biar percaya. Ini kan gila ini perjanjian. Orang mulut Tuhan kok. Tuhan berfirman ya udah pasti jadi. Gitu ya. Tapi sampai dari mulut Allah sendiri keluar sumpah. Gitu loh. Ini kan luar biasa. Ini peneguhan yang sangat-sangat kuat dan pasti. Gitu ya. Nah, jadi kita harus tanamkan di hati semua janji Tuhan itu keluar dari mulut Tuhan yang kepada Abraham itu juga berlaku buat saya. Dan diteguhkan dengan sumpah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Jadi itu suatu kepastian. Ya, apa janjinya? Ayat 14 berikutnya dikatakan, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini janjinya. Memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini fix. Fix banget. Lebih fix dari apapun karena itu keluar dari mulut Tuhan. Memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini semua berkat, kasih karunia, apapun itu ada di dalam sini. Luas banget. Kalau ngomong memberkati engkau itu luas banget. Gak ada batasannya itu. Dan berkatnya itu berlimpah-limpah. Ya. Cuman satu kata itu ya. Dan aku akan memberkati, membuat engkau sangat banyak. Nah, sangat banyak itu kan turunan Abraham. Tapi bukan yang dimaksudkan itu turunan secara fisik aja gitu ya. Tetapi secara iman juga. Dan itu terbukti.
Ya, anak-anak Abraham yang dari iman itu di seluruh dunia itu berapa miliar sekarang? Ya, jadi terbesar agama Kristen di dunia itu ya. Pengikutnya berapa miliar? Itu berarti maksudnya apa sih? Sangat banyak. Kalau di perjanjian baru itu dikatakan kita itu diperintahkan jadikan semua bangsa muridku. Nah ini sangat banyak itu muridnya, anak-anaknya itu. Nantinya dan sekarang sudah terjadi. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk 15. Luar biasa ya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini kuncinya. Abraham itu beriman bukan hanya iman tok. Sabar. Jadi kali ini nih saya mikir-mikir terus saya tanamin iman dan sabar. Ini gandengan teman-teman untuk penuaian. Untuk realisasi janji-janji Tuhan, iman dan sabar. Gak bisa salah satu. Sabar tok, apa yang ditungguin? Janjinya siapa yang ditungguin? Sumpahnya siapa? Gak ada. Kalau nungguin manusia, kebanyakan meleset. Dan gak boleh terkutuk mengandalkan manusia. Ya, sabar karena kita beriman. Kenapa beriman? Karena janji Tuhan itu sudah diucapkan dengan sumpah. Gak mungkin meleset. Makanya ini satu kepastian. Makanya saya bisa sabar. Pasti gak tertipu. Kalau janji nanti iya apa enggak, kita masih bisa ya. Mau sabar, mau enggak di tengah jalan. Enggak, mungkin dia bohong. Nah, tetapi karena sudah dengan sumpah, makanya kita ada alasan nih. Kita jadi sabar. Ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lah ini peneguhan lagi Galatia 6 ayat 9. Ngapain sabar? Apa yang diisi di dalam masa penantian pengharapan? Di dalam kesabaran kita ngapain? Janganlah jemu berbuat baik. Apabila datang waktunya, jadi pengharapan itu sampai pada akhir. Ada waktunya itu pengharapan, tidak selamanya. Ada deadline-nya dari Tuhan. Sudah dikasih tanggalnya, cuman kita gak tahu. Nah di dalam masa penantian pengharapan itu, kita tak jemu-jemu berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Kan luas sekali. Makanya jangan kehilangan konteks. Kita mundur satu ayat. Apa itu berbuat baik? Mundur satu ayat. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Baru ayat 9 dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Baru tahu berbuat baik itu apa sih? Menabur dalam roh. Itu berbuat baik. Ikut apa yang roh katakan. Yaitu rema, pewahyuan, hikmat, tuntunan Tuhan. Itu semua hasil daripada keintiman dengan Tuhan. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8. Kalau enggak ada tuntunan Tuhan, gimana mau menabur dalam roh? Gimana mau berbuat baik? Tidak bisa. Nah, waktu berbuat baik, menabur dalam roh, terima tuntunan sama Tuhan, itu fokus kita ke depan. Yang tadi dikatakan, pengharapan itu ada di depan. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak bisa hidup di tuntunan yang ke depan. Kita pasti menghidupi masa lalu kita, manusia lama kita. Jadi langkah kita bukan ke arah janji-janji Tuhan. Pengharapan kita jadi sia-sia. Karena salah langkah, salah arah. Kita nggak berjalan maju, kita jalan di tempat yang kita hidupi, yang lama kita.
16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Di sini dikatakan lagi sumpah, tentang sumpah itu suatu pengokohan. Tadi itu sudah jelas ya, sumpah yang keluar dari mulut Allah itu sudah jelas pengokohan itu. Tapi 16 diulang. Pengokohan mengakhiri segala bantahan. Jadi maksudnya apa? Udah, kamu jangan berbantah dengan Tuhan. Tuhan udah sumpah, jangan berbantah. Ya, nggak ada faedahnya berbantah sama Tuhan. Tuhan sudah bersumpah, nggak ada yang bisa apa-apa lagi. Udah final, udah diem. Maksudnya gitu. Itu pengokohan. Jadi sumpah sampai dikatakan 2 kali, itu berarti sangat-sangat, very. Ya, kalau 1 kali biasa, kalau dikatakan 2 kali itu sangat, ya, menyangatkan. Sampai Tuhan ngomong gak ada bantahan. Ini janjiku, titik. Pasti realisasinya. Gitu ya. Oke, kita ayat 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka. Masih dikatakan lagi loh, ayat 17. Untuk lebih meyakinkan mereka. Ini berarti berat teman-teman. Sampai Tuhan nyatakan terus memperteguh buat anak-anak Abraham ini. Kita semua. Ini berat ini. Ya, ini sangat berat. Sangat berat. Nah, terus dikatakan gini. Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Jadi rupanya peneguhan semua itu, janji-janjinya, tidak kepada semua orang. Semua orang bisa baca Alkitab. Semua orang tahu janji-janji Tuhan, sumbernya informasi dari Alkitab. Tetapi sumpah janji itu benar-benar realisasinya nggak diberikan kepada semua orang Kristen. Hanya orang Kristen yang benar-benar berhak menerima janji itu. Jadi orang tertentu yang nanti kita tahu siapa yang berhak menerima janji itu. Ya, yang pasti kuncinya di kata tadi, yang iman. Ya, tapi semua orang kalau diomong kamu beriman, iya. Karena dia nggak tahu apa itu iman. Ya, berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya lagi. Ini bolak-balik loh Tuhan ini loh. Udah sumpah 2 kali. Lebih meyakinkan di ayat 17. Masih lagi ditulis kepastian putusannya itu. Ini luar biasa loh ini. Ini benar-benar satu perkara gak mudah loh ya. Karena Tuhan sampai berulang-ulang ngomong seperti itu. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Keluar lagi kata-kata sumpah. Sampai 3 kali kata-kata sumpah. Itu namanya super ekstrim. Jadi bukan cuma pasti. Very, sangat-sangat. Dari ayat 17 bukan sangat lagi rupanya. Super ekstrim. Sampai 3 kali dia ulang. Lebih meyakinkan kepastian putusannya. Jadi teman-teman jangan pernah ragu terhadap janji-janji Tuhan. Jangan geser setitik pun daripada firman Tuhan di Alkitab terhadap janji-janjinya. Karena dia sudah mengatakan ekstrim. Pasti putusannya tergenapi. Cuman hanya untuk yang berhak menerima janji itu. Ingat. Yang berhak. Ya toh? Sekarang saya ngomong lagi. Ini saking bukan ekstrim lagi. Super ekstrim. Sekarang ditutup lagi. 18. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah. 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah loh. Berarti apa? 2 kesaksian. Karena tulis 2 kenyataan.
Dan tidak berubah-ubah. Jadi sudah berulang-ulang polanya begitu. Berarti kejadian banget itu janji-janji Tuhan. Terjadi banget. Terjadi banget. Gak berubah-ubah. Ya begitu janji Tuhan. Pasti digenapi. Nah, apa dua kenyataan kesaksian itu? Tentang mana yang pertama ini ya. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Nomor satu, Allah tidak mungkin berdusta. Karena di Alkitab semua sudah digenapi. Janji-janjinya kepada anak-anaknya. Tidak mungkin berdusta. Dan tidak bisa berdusta Allah. Pegang nomor satu. Nomor dua, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ini kunci teman-teman. Ya, kunci. Jadi begini, Allah nggak berdusta nomor satu. Nomor dua, ini dua kenyataan nih. Nyata sudah terjadi. Apa nomor dua? Dorongan yang kuat. Untuk apa dorongan yang kuat? Menjangkau pengharapan. Waktu kita beriman, waktu kita sabar, iman kita ditambahi sabar, itu ada dorongan yang kuat. Di waktu kita sabar, di waktu kita masih berpengharapan akan Allah janji-janjinya, itu ada dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Dorongan pengharapan di depan. Dorongan yang kuat itu berarti kita didorong maju. Menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Apa itu dorongan yang kuat? Apa itu kuat? Kalau saya lihat dorongan yang kuat, kuat ini artinya dorongan yang berotoritas. Ada otoritasnya dorongan Tuhan itu. Ya, untuk menjangkau pengharapan yang di depan kita. Berarti kita didorong itu oleh otoritas, oleh kekuatan dengan arah yang benar. Arahnya itu ke arah janji Tuhan yang ada di depan kita. Banyak dorongan-dorongan, motivator-motivator, tapi arahnya nggak tahu kemana. Tapi kalau dorongan dari Tuhan, selain kuat, selain berotoritas, arahnya benar ke arah pengharapan. Karena janji-janji itu mempunyai deadline yang harus cair, realisasi di dalam hidup kita. Makanya dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Masih sabar, masih berpengharapan, baru Tuhan berikan dorongan yang kuat. Gak ada satu pribadi pun yang bisa sampai kepada pengharapan janji yang diberikan pada Tuhan tanpa dorongan dari Tuhan yang kuat. Tanpa dorongan yang kuat dari Tuhan. Nggak ada. Karena janji itu dari Tuhan. Nah sekarang kita fokusnya begini. Kita itu udah yakin percaya banget Tuhan nggak berdusta. Tahu dari mana? Ya kita berpengharapan. Tapi kalau kita nggak berpengharapan, kita curiga Tuhan nggak adil, Tuhan lupakan saya, ya nggak ada dorongan. Karena nggak percaya. Jadi menganggap Tuhan berdusta dong. Kalau kita menganggap Tuhan tidak berdusta, kita tetap berpengharapan dan tetap sabar. Baru itu dorongan diberikan oleh Tuhan. Dorongan yang kuat. Yang berotoritas. Ya, itu mengarah kepada apa yang di hadapan kita. Apa di hadapan kita itu? Di depan kita. Janji Tuhan. Oke, sekarang kita fokus kepada dorongan yang kuat. Dorongan yang berotoritas. Ini luar biasa teman-teman ya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Nih, sumber pengharapan itu Tuhan. Itu Allah kita, sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Waktu kita mempunyai iman, kita bisa sabar. Rupanya dari Allah kita itu diberikan pengharapan.
Janji-janji Tuhan, pengharapan itu nongol karena kita percaya. Dan di dalam kesabaran kita, di dalam pengharapan kita, Tuhan berikan segala sukacita dan damai sejahtera. Tapi itu di dalam iman. Kalau di dalam iman berarti kamu terima rema, pewahyuan, hikmat, pengenalan akan Tuhan. Dan di dalamnya itu ada sukacita, damai sejahtera. Ketika kita menerima yang di depan, kita melangkah yang di depan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Kalau enggak pengharapannya sudah hilang, itu kemungkinan menurut saya imannya gugur. Oke, kita lanjut ayat B-nya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oh, jadi rupanya pengharapan, sabar semua itu kekuatan Roh Kudus. Bukan kita. Justru kekuatan kita, kalau kita ngomong kita bisa sabar, kalau ngomong kita bisa pengharapan, itu palsu. Kita itu bahkan manusia lama kita, itu yang menahan kita itu hidup di kehidupan lampau kita. Justru Roh Kudus yang memberi kekuatan itu berlimpah-limpah di dalam pengharapan supaya bisa sabar, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan tetap berpengharapan. Itu dorongan yang kuat. Ya, Roh Kudus memberi kekuatan berlimpah-limpah, ada pengharapan. Sehingga kita sabar dan tetap berbuat baik seperti Galatia 6 ayat 9. Jadi semua dibalik itu adalah Roh Kudus yang memberi kekuatan. Apalagi kalau nggak melalui firman, melalui rema, melalui pewahyuan, melalui hikmat, apalagi kekuatan itu. Injil adalah kekuatan Allah. Oke? Sekarang relasinya pengharapan untuk jiwa kita. Ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah ini. Waktu kita berpengharapan, ternyata itu pengharapan itu luar biasa. Pengharapan itu yang menyelamatkan kita. Jadi pengharapan itu termasuk di dalamnya itu unsur di dalam iman. Itu ada pengharapan. Karena pengharapan yang menyelamatin kita. Diibaratkan sauh yang kuat. Jadi pengandaian sauh itu jangkar ya. Pengandaian sauh ini mempunyai arti. Artinya ini bertujuan untuk aman bagi jiwa kita. Jadi gini nih. Seperti kapal bayangin kita ya. Jangkarnya itu dilepaskan di pelabuhan di pinggir. Ya, jangkar. Sauh yang kuat kan itu gede banget. Gak bisa digoyang. Jadi kapalnya itu kena gelombang gak bisa dibawa ke sana kemari, gak bisa. Tetap aja di sana. Nah, maksudnya gitu jiwa kita itu tetap sehat ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita nggak berpengharapan pada Tuhan, kita nggak punya jangkar yang nempel dengan Tuhan, jiwa kita itu keseret dengan keadaan-keadaan, dengan gini, dengan gitu. Kita berpengharapan pada yang lain. Makanya orang di luar Tuhan itu banyak sifatnya, jiwanya berubah-ubah. Dan tambah lama eskalasinya, tambah cepat, tambah buruk. Jadi nggak normal. Serba salah. Nggak ada duit. Juga bermasalah jiwanya. Kebanyakan duit. Mapan jiwanya bermasalah juga. Aneh-aneh loh. Aneh-aneh loh. Orang yang duitnya terlalu banyak. Dan di luar Tuhan itu aneh-aneh loh jiwanya. Keinginannya aneh-aneh juga. Ya, kita tahu sendiri di medsos itu gimana berita-berita ya. Aneh-aneh. Nah, jadi rupanya pengharapan itu justru membuat jiwa kita itu seperti Kristus. Serupa dengan Kristus. Kita nggak kemana-mana gitu loh. Dan ini luar biasa.
Sampai ada dikatakan ketopong keselamatan itu ada yang pengharapannya. Ada di ayat lain ya, kita nggak baca. Luar biasa. Nah, jadi sau yang kuat, jangkar, itu kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Berpengharapan pada Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Jadi jiwa kita itu sehat terus. Nggak aneh-aneh kelakuan kita. Yeremia 17 ayat 5. Kalau kita meleset, pengharapan kita capek curiga sama Tuhan, terus berpengharapan pada manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Rupanya waktu pengharapanmu itu misalnya pupus terhadap Tuhan, terus berpengharapan terhadap orang lain, di sana Tuhan katakan hatimu sudah menjauh dari Tuhan. Makanya terkutuk. Terkutuk itu artinya terhukum, masuk di dalam penghukuman. Hatimu menjauh dari Tuhan, gak intim lagi. Jadi pengharapanmu mengandalkan manusia. Imannya lepas enggak? Gugur. Jadi kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita mengandalkan? Itu terlihat hatinya itu dekat kepada yang dia harapkan, yang dia andalkan. Ya. Ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau berharap pada Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang itu. Berarti hatinya mendekat kepada Tuhan. Luar biasa ya. Oke. Ayat 19 tadi dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jangkarnya itu masuk ke belakang tabir. Ya, ini ayat 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di belakang tabir itu maksudnya Bait Allah yang perjanjian lama itu. Waktu Tuhan Yesus disalib, terus tabir gordennya terbelah jadi dua. Berarti manusia itu sudah boleh masuk pribadi, lepas pribadi ke ruang Maha Kudus itu. Nah, perintisnya Tuhan Yesus yang sudah merobek itu. Tuhan Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Makanya dia perintis masuk. Imam besar sampai selama-lamanya. Oke, luar biasa teman-teman. Firman sudah selesai.